سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحادية عشرة التسبيح في الركوع وأدنى الكمال في تسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا وتسبيح في السجود وأدنى الكمال في سبحان ربي الأعلى ثلاثا وأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور إلى آخره. Sadaqallahul Azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari majlis ini, melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian fikih kita pada minggu lalu, yang mana sampai sunnah hayat nomor 11, yang mana seluruh di dalam kitab Tausyih di sini dijelaskan sunnah hayat semua jumlahnya ada 18. Kalau tidak salah ini sudah 4 kali pembahasan. Afif, satu, nggak kelihatan mana tadi. Yang mana sudah 4 pertemuan, artinya apa di sini? Bahwa yang namanya tolab ilmu itu memang butuh mangsa dan tidak ada yang instan, Pak. Mana? Kalau misalkan orang yang mencari ilmu itu instan, mungkin banyak dari kita yang mencari ilmu itu mungkin hanya setahun, mungkin hanya seminggu, bahkan mungkin hanya sehari semalam nginep aja di pesantren. Tandanya apa? Mencari ilmu itu tidak ada yang instan, butuh mangsa. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, ingin hasilnya ilmu salah satunya harus tulil amal, panjang mangsanya, panjang waktunya, gitu ya. Jadi semua dari segi kita itu, kehidupan kita itu tidak ada yang instan.
Ada Pak Ustadz yang instan apa? Mie goreng, mie kuah, itu mah instan, tinggal direbus langsung jadi. Siklus kehidupan itu tidak seperti mie kita kayak nyeruk mie, gitu ya. Nah ini pun ilmu semakin kita gali semakin dalam. Ini kalau tidak salah sudah 4 pertemuan kita membahas sunnah hayat. Gitu, ini baru nomor 11. Salah satunya kemarin dijelaskan, yaitu membaca surat sesudah membaca surat Al-Fatihah. Nah itulah kita harus membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah hayat. Kalau misalkan yang rukun itu termasuk yaitu baca Fatihah, itu rukun. Kalau kita tinggalkan itu harus diganti jikalau kita ingat. Kalau kita ami dan aliman meninggalkan baca Fatihah itu disengaja maupun kita lupa, itu batal sholat kita. Makanya termasuk dalam rukun. Nah, adapun baca surat, baik itu surat yang pendek maupun surat yang panjang, baik itu yang setengah maupun yang sempurna, itu termasuk sunnah hayat, gitu ya. Meninggalkannya kita tidak usah menggantikan dengan sujud sahwi, pun meninggalkannya pun sholat kita tidak batal dan sah-sah saja, cuma kurang kesempurnaan, gitu ya. Jadi baca surat itu memang ulama banyak menjelaskan boleh disempurnakan, boleh juga setengah daripada surat, boleh potongan-potongan ayat, boleh. Cuma jauh pembahasan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya menjelaskan bahwa tidak sempurna orang jikalau membaca suratnya itu hanya sepotong-sepotong, gitu ya. Kalau mau disempurnakan, jangan sepotong-sepotong. Mana misalkan mau ngambil surat Jum'ah, itu ada kan kadang-kadang orang ustadz dan kiai yang membaca ujungnya doang surat Jum'ah, gitu ya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Sah aja Pak. Cuman tadi kalau kita berpendapat pada ulama yang mengarang kitab Fathul Mu'in itu kurang afdol. Kalau mau suratnya beresin, meskipun pendek Pak Ustadz, kulhu aja nggak apa-apa. Kulhu kan pendek, masa kulhu juga mau dipotong? Kira-kira aja, gitu ya. Nah yang panjang aja dipotong kagak boleh, apalagi yang pendek dipotong aja kira-kira. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Udah mau pendek dipotong kan ya. Nah, inilah. Nah, kalau kita membahas bacaan surat Fatihah gitu ya, itu termasuk ulama banyak pendapat. Bacaan Fatihah ini sangat masyhur. Salah satunya tidak ada perbedaan pendapat dalam usul fikih bahwa boleh siapapun yang membaca surat Fatihah tidak memandang waktu dan tempat, terkecuali di dalam WC, terkecuali lagi di kamar mandi, terkecuali ibu-ibu yang sedang haid, yang sedang nifas. Luar daripada itu silahkan memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, salah satunya surat baca Fatihah. Silahkan. Habis sholat, saya mau Pak Ustadz gak punya amalan, gitu ya. Adanya juga subhanallah, bosen, ya udah baca Fatihah aja. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah sama seperti dinilai seperti baca Al-Quran. Atau tadi jangan di kamar mandi, jangan di WC, jangan kalau wanita jangan yang sedang haid, gitu ya. Banyak baca suratul Fatihah itu termasuk dalam amalan kita. Kenapa? Imam Nawawi termasuk ditafsirkannya oleh Imam Nawawi menafsirkan daripada hadis dari baginda Rasul bahwa surat Fatihah ini yaitu termasuk surat obat segala penyakit, itu kan dijelaskan. Bahkan dijelaskannya oleh Imam Nawawi di sini dikatakan syifaun min kulli jahli wal ma'asi wal amrod.
Jadi orang yang memperbanyak memperbanyak baca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, itu bisa menyembuhkan daripada segala penyakit, termasuk menda'il jahli, penyakit bodoh. Itu penyakit bodoh ternyata penyakit yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang bodoh ketika ibadah dia tidak tahu cara ibadahnya, itu mardu dan latubal. Ditolak, tidak diterima, sudah mau ditolak tidak diterima lagi. Udah itu Pak. Enggak ada arah keuneun gitu ya. Nah, min kulli syarr min da'il jahli, obat daripada penyakit bodoh. Mana lagi? Wal ma'asi, obat daripada penyakit maksiat. Ini maksiat juga termasuk penyakit besar, Pak. Gitu ya. Itu harus kita obati dengan apa? Kita membaca Fatihah. Itu diri kita insya Allah akan terhindar daripada kita berbuat ma'asi, daripada kita berbuat maksiat. Ya Allah, Pak, kalau kita berbicara tentang maksiat, ini diri kita, Pak. Dari mulai ujung rambut ke ujung kaki, itu buah kita banyak maksiat daripada banyak ibadah kepada Allah. Jangan dulu menilai orang lain, introspeksi dulu diri kita coba, muhasabah diri, gitu ya. Kenapa? Terkadang orang yang menilai orang lain, dia jauh menilai dirinya sendiri. Apa? Dikatakan di dalam peribahasa, gitu ya, semut yang jauh kelihatan, gajah yang dekat di depan mata nggak kelihatan. Nah, itu seperti gambaran orang yang melihat kejelekan orang lain tapi lupa akan kejelekan dirinya sendiri. Nah, makanya dari sini bermuhasabah diri, introspeksi diri, apakah diri kita sudah benar di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari mulai lisan, Allah menitipkan lisan, memberikan kesehatan kepada lisan kita. Coba pikirkan oleh kita, ini lisan selama bangun tidur tadi subuh sampai sampai mau tidur lagi sesudah sholat isya berjamaah nih, kebanyakan zikir kepada Allah, apa kebanyakan ngomongin orang lain? Gitu kan ya? Gitu harus kita ujinya. Tangan kita nih kebanyakan kita megang tasbih, megang HP, gitu ya. Tapi kadang kayaknya ini zaman sekarang kalau kita udah jalan sekira-kira 2 kilometer, HP kita ketinggalan, ini balik lagi, Pak. HP ketinggalan nih, redaksi gitu ya. Balik lagi. Giliran tasbih, apalagi Quran, itu udah macam-macam alasannya. Alah, Quran mah tadi wudu aja udah batal, udahlah Quran mah dosanya juga banyak, kan gitu kan. Nah, itu mengintrospeksi. Tandanya apa? Berarti kita banyak lupa akan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Lisan. Allah menyeru banyak-banyaklah maca tasbih, banyak-banyaklah berzikir, dan banyak-banyaklah ingat akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau lisan kita digunakan untuk hal-hal yang sekira-kira mendekati akan ma'asyi kepada Allah, itu Allah akan catat, Pak. Fauran pada waktu harita disuruhlah makhluknya untuk mencatat. Itulah salah satu konsekuensi. Nah, makanya di sini Imam Munawi perbanyaklah, kata Imam Munawi, karena membaca surat Al-Fatihah itu bisa dijauhkan daripada penyakit ma'asi, dijauhkan daripada penyakit min kullil ma'asi, dari berbagai macam penyakit maksiat, gitu ya. Ya, terciptalah oleh logika kita, jikalau lisan kita membaca Al-Fatihah, otomatis pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak kita hiraukan, kan gitu ya. Makanya ulama-ulama masyhur termasuk waliullah Habibuna Mahbub Umar bin Hafiz itu, jikalau ada waktu senggang, pegang tasbih, peramin mata, zikir, Pak. Tidak lepas daripada zikir dan baca Quran, gitu ya. Beda dengan Umar kampung Jawa gitu ya. Udah lepas sholat, meninggal sholat acan,
pegang HP, ngobrol yang nggak puguh, gitu ya. Nah, padahal ini nanti bakal jadi pertanggungjawaban, gitu ya. Pernah kita bahas ini lisan waktu di alam dunia banyak disuruh tentang perintah Allah apa menjauhi larangan Allah, gitu ya. Ini lisan banyak dipakai baca Quran, banyak dipakai zikir, apa banyak dipakai ngomongin orang lain, itu nanti bakal ditagih, Pak. Masya Allah. Makanya penyakit ghibah, ngomongin orang lain, itu ghibah pernah digambarkan waktu Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika Nabi Mi'raj melihat satu kaum, yang mana di kaum itu dihidangkannya 2 nampan. Yang satu nampan itu makanan yang sangat wangi, sangat enak. Yang satu nampan lagi bentuknya bangkai, darah dan nanah. Tapi ini kaum ngambilnya yang sebelah kiri, yang bentuknya ya udah bau, bangkai, darah dan nanah. Dimakan bari sedih, Pak. Bari maksa makan. Akhirnya baginda Nabi melihat fenomena tersebut, bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu kaumku yang seperti apa sih? Kok sungguh bodoh amat gitu kalau bahasa kitanya ya, bukan bahasa Nabi, bahasa kitanya. Puguh makanan yang enak ada, tapi ngambil yang bangkai. Wahai Muhammad, ketahuilah, itu gambaran umatmu. Umatku yang seperti apa? Umatmu waktu hidup di alam dunia, pekerjaannya suka menggibah orang lain, ngomongin orang lain, Pak. Itu kau udah omongin baik, gitu ya. Tetangga beli termos, dia yang bergeroblokan, gitu ya. Dia yang tensinya tinggi. Tetangga beli motor, dia yang masuk angin. Tetangga beli mobil, dia pingsan. Begitu tahu pingsan, tetangganya udah beli rumah 2. Pak yang tetangga beli motor itu kemarin beli rumah lagi 2, tetap mati. Gitu ya, nggak bisa tenang hidupnya. Nah, awas, tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain, salah satu penyakit ma'asi, gitu ya. Itu hindarilah. Apa salah satunya? Perbanyaklah baca Al-Fatihah. Makanya ini sempat ramai. Oleh karenanya dibahas oleh saya, itu sempat bulan-bulan lalu itu ramai, Pak, di media sosial. Ada satu syekh datang ke Indonesia, salah satunya saya tidak menyebutkan tempat. Datang ke Indonesia, itu syekh dihadapkan, disuruh berbicara, membahas ilmu-ilmu tentang fikih dan lain sebagainya. Kan dalam satu keperkumpulan ini di Indonesia ini kan udah melekat, khususnya untuk MC aja. Sebelum mulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah, kan gitu kebanyakannya. Nah, Al-Fatihah dibaca. Setelah itu saya itulah yang berbicara. Kata saya itu diterjemahkan bahasa Indonesia. Anda tadi semua baca Fatihah. Itu tidak ada pada zaman Nabi-nya. Kalau saya tidak berbicara ini, saya nanti akan ditanggung di sana. Kalau saya sudah berbicara, saya sudah aman. Saya sudah tidak punya tanggungan lagi sama Anda semua. Kayak yang benar kan ya, Pak ya? Nah, padahal kalau ini kata Imam Nawawi, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Fatihah, itu diperbolehkan, bahkan diharuskan. Tadi kalau kita tidak mempunyai amalan-amalan yang sekira-kira kita tidak punya ijazah, ini aja baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu termasuk karena umul kitab, ibunya kitab, pokoknya kitabullah Al-Quran, gitu ya. Jadi semua 114 surat di dalam Al-Quran ini sama seperti satu surat di dalam surat Al-Fatihah. Satu Al-Fatihah sama dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah, makanya ulama-ulama terdahulu kalau misalkan ada santri yang mau mengijazahkan, udah baca ini aja amalan Bismillah. Berapa ini kiai di amalnya? Jangan banyak-banyak, satu malam 18.000 aja. Gitu ya. 18.000 Bismillahirrahmanirrahim. Gitu banyak.
Waktu ngawar orangnya itu 18.000. Kenapa tadi balik lagi? Bismillahirrahmanirrahim sama dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sama dengan menamatkan satu mushaf, satu Al-Quran. Makanya ada yang unik. Waktu Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah meminta mengkhidbah kepada putri baginda Rasul, ada disyaratkan salah satunya untuk menamatkan yang ada di dalam Al-Quran. Satu malam suruh namatin Al-Quran. Pada waktu itu yang melamar putri baginda Nabi ada 3 orang, yang 2 orang nyerah sebelum berperang nih. Waduh, kayaknya gue emang gak sanggup nih. Satu dalam hitungan detik, bukan satu malam suruh namatin Quran, siapa yang sanggup? Akhirnya yang 2 ini mundur. Majulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya membaca surat Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin amin. Ini 2 pemuda heran, Ali, disuruh saya juga namatin Al-Quran, kok satu Al-Fatihah dong. Kata baginda Nabi, wahai Ali, kamu yang diterima olehku jadi mantuku. Kenapa Nabi? Karena kandungan daripada surat Al-Fatihah sama seperti membaca satu Al-Quranul Karim. Disitulah pintarnya Sayyidina Ali, gitu ya. Nah makanya kalau nganjang itu harus pintar-pintar Pak. Meskipun kita punya legenda doang, jangan kalah sama Terios, gitu ya. Jangan kalah, mentang-mentang ada yang lihat Terios kita bawa legenda, kabur gitu ya. Sayyidina Ali, padahal saingannya 2 pemuda ini, gantengnya ada, kaya rayanya ada, tapi tidak kalah dengan kepintarannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, inilah kembali bahwa membaca surat Al-Fatihah bisa terhindar daripada penyakit maasi. Mana lagi? Wal amrod, dan sakit. Gitu ya. Sakit apa? Adh-dhahirati wal batinah. Penyakit dohir dan penyakit batin. Gitu ya. Jadi jangan kaget ketika ada yang minta air kepada ustaz, kepada habaib, kepada guru-guru kita, dibacakannya itu mungkin pendek, ada yang panjang. Itu yang pendek salah satunya itu kiai-kiai itu pasti baca Al-Fatihah dulu Pak. Kenapa? Mencakup daripada ini wal amrod, adh-dhahirati wal batinah. Penyakit dohir dan penyakit batin. Penyakit dohir kan umum di kita, pusing kepala, nyeri cangkeng, apa tuh bahasa Indonesia nyeri cangkeng ya. Nah, asam urat, encok dan lain sebagainya, itu penyakit dohir Pak. Ada lagi penyakit batin banyak. Mana orang yang nggak datang ke majelis taklim itu hatinya lagi sakit gitu sebenarnya, gitu ya. Nah, akhir zaman seperti ini lebih mementingkan penyakit dohir daripada penyakit batin. Mana penyakit dohir, misalkan kita berobat ke dokter ini, yang berobat ini udah nenek-nenek, berobat orang 3 raksa, berobat ke mantri. Dokter, ada apa Bu? Saya ini riet hulu, katanya gitu ya. Waduh, kata dokter, riet hulu bahasa mana nih? Ini udah 3 poe kekelayangan aja sih, gitu ya. Ini alam dunia sering ngupeng aja ini dok, katanya. Ya Allah, ini dokter udah pusing. Ini kemarin aja saya berak tuur nilep, katanya gitu. Iya, tuur nilep, emang kalau berak tuur menilep ya. Nah, udah kayak gitu dikasih nih Bu, nih obatnya nih diminum 3 kali sehari sesudah makan. Nah udah di situ kan nurut tuh omongan dokter. Penyakit dohir diobati sama kita. Mana makannya teratur 3 kali sehari. Itu kalau kita tidak makan, masya Allah, kan pasti penyakit pada terimbul. Nah makanya di sini sangat mempedulikan dohir, tidak memperdulikan batin. Mana tidak memperdulikan batin? Ini seperti kita, batin itu kan butuh siraman. Mana? Sholat 5 waktu itu termasuk penyakit batin. Supaya apa? Supaya batin kita tidak cedera, supaya batin kita tidak keras, gitu ya. Mana lagi baca Al-Quran, mana lagi zikir, mana lagi kita kumpul di tempat ilmu, itu termasuk mengobati penyakit batin.
sholat tahajud dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau misalkan kita makan aja 3 kali sehari, kok kita yang batin ini seminggu sekali untuk mengobati hati kita ini kok jarang. Nah, disinilah tanda-tandanya akhir zaman. Makanya jarang dari kita, bahkan mungkin tidak ada. Ada enggak yang sekira-kira satu orang di kampung Jawa enggak sholat tahajud 1 malam aja itu udah dirisan? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Gitu ya. Orang kadang-kadang yang ninggalin tuh sholat 5 waktu aja enggak keterajan itu sama yang namanya demam, enggak. Enjoy aja. Nah, tapi giliran orang yang terkena penyakit batin, itu yang keterlihatannya dohir itu yang baik-baik saja. Inilah salah satunya kata Imam Nawawi, memperbanyak baca Fatihah itu bisa mengobati penyakit ad-dhahirati wal batin, penyakit dohir dan penyakit batin. Kita akan terobati. Wa innaha lakadzalika liman tadabbar. Nah, memang untuk bacaan Fatihah kita, Fatihah Bapak, Fatihah Kiai itu beda emang, Mbak. Beda. Kenapa? Liman tadabbar, orang yang tadabbar wa tafakkar wa akhlas. Orang yang membaca Fatihahnya itu yang tadabbar, merenungi. Apa merenung? Dia tahu akan arti daripada surat Al-Fatihah. Dia tahu tafsir daripada surat Al-Fatihah. Dia tahu nuzulul Quran, waktu Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Itu bisa turun tuh penyakit mengobati penyakit-penyakit yang tadi kita bahas. Itu orang yang tadabbar membacanya. Makanya jangan samakan bacaan Fatihah. Misalkan bacaan Fatihah saya sama bacaan Fatihah Bapak, misalkan gitu ya. Kenapa? Ada kebanyakan bahkan galib gitu ya. Satu orang datang ke ustaz, tolong minta air, anak saya demam, misalnya dibaca Fatihah sama dia nyemah gitu ya. Udah minum malamnya sembuh. Kenapa? Karena itu ustaz, itu guru udah tadabbar membaca Al-Fatihah, penuh keyakinan. Mana lagi? Wa tafakkar wa akhlas, dan ikhlas. Membaca Fatihahnya begitu ikhlas. Mana ikhlasnya? Sebelum membaca Fatihah itu kan ustaz itu wudu dulu, kadang-kadang sholat hajat dulu, sholat sunnah, baru hadarat, baru tawassul, baru baca Al-Fatihah dan lain sebagainya dikasihlah. Makanya diberikan karomah kepada itu air, diminumkannya kepada orang yang sakit bisa sembuh. Itu nawa ikhlas gitu ya. Kalau misalkan tidak dirandasi dengan ikhlas, Pak, Masya Allah, termasuk guru aja ya, di Koncang itu depan pintu rumahnya 24 jam tidak pernah terkunci. Karena apa? Tamu itu tidak memandang waktu. Kadang-kadang jam 2, kalau waktu kampungan nyebutnya waktu janari ya Pak ya. Waktu janari, waktu tengah malam, waktu enak-enaknya tidur. Jam 1, jam 2 ngetok-ngetok. Pak Haji, kalau belum bangun terus aja Pak Haji. Itu kalau tidak dilandasi dengan akhlas, itu kayaknya kiai udah tidur aja. Tapi dengan akhlas itu kiai bangun. Ada apa Pak? Minta air. Minta air coba modelan kita. Pak bangun minta air. Lu minum aja, ngapain minta air ke gua, kan gitu tuh. Wah, akhlas. Kenapa Pak? Minta air, anak saya demam. Jam 2 malam coba. Gitu ya. Tidak mandang waktu. Itu tadi kiai wudu dulu, sholat dulu. Oh iya sebentar ya Pak ya, 5 menit. Silakan duduk dulu aja. Duduk dulu, dibikin kena air tadi, wudu dulu, sholat dulu, baru tawasul. Wah, akhlas. Terus ini Pak ya, minumkan sama anak Bapak, jangan langsung dihabiskan dan lain sebagainya. Syarat daripada guru. Sesudah itu Pak, itu haram jadah gini saya mah nih. Udah dikasih, bukannya ngepelan malah, wah ya udah Bu, atur nuhunnya Pak Kiai, atur nuhun dong coba. Nah, makanya di sini tantangan akhlas. Itu mencari orang yang akhlas itu sangat sulit Pak. Jam 2 malam bayangkan coba Pak, Masya Allah dibangunin.
udah dikasih air, ya terima kasih ya Pak Kiai, terima kasih doang gitu ya. Tapi itu Kiai marah? Enggak. Kenapa? Ikhlas di dalam dirinya sudah tertanam. Dan lagi husnuzon mungkin Kiai juga, mungkin lagi nggak punya uang gitu. Jarang misalkan langsung enak dikit misalkan, itu belum jadi kiai berarti apa ya, belum jadi kiai karena apa, belum ikhlas. Mana lagi wajarroh, apa jarum di sini membuktikan, sudah membuktikan bahwa bacaan Fatihah yang saya baca yakin bahkan bakal bisa menyembuhkan orang yang sakit. Mana lagi waqauya yakinu, teguh keyakinannya. Kalau kita kan kadang-kadang kurang keyakinannya. Apa iya nih teknologi segini canggihnya? Apa iya kita mah banyak gitu. Apa iya aja tuh. Nah, kalau tadi kalau kiai, kalau ustadz itu waqauya yakinu, yakinnya sudah penuh. Yakin bahwa baca Fatihah itu bisa diberikan karomah oleh Allah, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau kita tadi apa benar nih zaman sekarang teknologi canggih, udah ada paracetamol, udah ada suntik dan lain sebagainya, bertanya ke situ itu kurang keyakinannya, makanya doa kita mah kurang diijabah. Makanya begitu berdoa itu disyaratkan hal yang pertama diteguhkan di dalam hati kita itu keyakinan bahwa pasti Allah mengijabah kepada doa kita. Itu alasan yang pertama. Kalau misalkan kita ragu sedikit, itu Allah akan menutup keijabahan kita. Kenapa? Allah janji kok di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Itu janji Allah. Sedangkan Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Beda dengan manusia. Mana manusia yang pertama kalau banyak dipinta itu suka kesel, benar nggak? Ini kita nih udah dipinta satu hari sama, ya jangan jauh-jauh saudara kita aja. Hari pertama minta makan ke kita, dikasih sama kita, masih baik. Hari kedua masih dikasih, ketiga, udah seminggu kan beda tuh kita. Ini orang bukannya kerja apa makan di rumah gue aja nih. Nah, itu hati manusia. Tapi kalau Allah tidak begitu Pak, semakin dipinta semakin Allah cinta. Justru orang yang tidak meminta itu Allah yang Allah bentuk. Mana? Tabarak wa ilaikal masir walhamdulillahirabbil alamin. Enggak berdoa aja. Itu salah satu bukti bahwa Allah tidak resep sama itu orang. Apa berdoa Pak? Minta kepada Allah apapun itu, di dunia wal akhirah, baik urusan akhirat, baik urusan dunia, silakan pintakan kemauan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, akan Allah ijabah. Cuma memang Allah itu tidak buru-buru mengijabah doa hambanya itu dengan 3 hal Pak. Yang pertama memang ingin mendengar rintihan kita sedang berdoa, gitu ya. Pak Ustadz kalau sholat di waktu mas saya malu sama samping saya, masa lagi udah sholat hujat, ya Allah, misalkan. Nah kalau kita malu sholat sendiri di tengah malam, waktu orang lain sedang tertidur, sesendukan Pak, bertadarruk kepada Allah, itu Allah akan dengar doa kita. Yang kedua, memang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tadi kembali mentafakkurkan diri, memuhasabah diri. Kayaknya mah nih doa yang ini itu untuk menghapuskan dosa-dosaku. Kayaknya ini dosaku terlalu banyak, makanya Allah enggak langsung ijabah. Gitu ya. Nah, inilah salah satu faktor yang Allah tidak buru-buru mengijabah doanya. Tapi jangan menutup kemungkinan mentang-mentang Allah ini menempo ijabah doa kita tidak berdoa, itu yang salah. Gitu ya. Nah, inilah Allah menyerukan berdoa, meneguhkan keyakinan kita. Kembali kata Imam Nawawi, membaca surat Al-Fatihah itu bisa menguatkan, yaitu daripada hati kita untuk kita lebih tekun lagi
ya Allah, lebih yakin lagi atas keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Terlalu panjang kita bahas membaca Fatihah. Sampai lupa nomor 11 bahwa sunnah hayat baca tasbih di dalam ruku. Apa? Ruku ini ketika sudah intisab. Idan tasoba qa'iman, apabila sesudah pajak, sesudah lurus ketika kita ruku. Jangan masih menuju ruku baru kita baca tasbih. Mana? Sesudah misalkan baca pajak gini, Allah mau menuju ke ruku, Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu. Belum pajak ruku udah baca tasbih, itu kurang enak. Mana yang diserukan, yaitu idan tasoba qa'iman, apabila kita ruku ini sudah sempurna ruku. Mana perak-perakan ruku? Ruku itu Pak, sekira-kira kita ukuran kita ruku, papan itu diselanjarkan di punggung kita, itu bisa lurus. Itu sekurang-kurangnya kesempurnaan ruku. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Makanya tangan kita nih ketika ruku itu ke lutut kita, tengah-tengah. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Kenapa? Kalau terlalu atas itu ruku kita bisa gini nih, gitu ya. Kalau terlalu bawah itu ruku kita bisa gini. Jadi tengah-tengah. Supaya apa? Supaya punggung kita ya, punggung kita itu bisa lurus, gitu ya. Nah sesudah itu tadi kata Imam Nawawi, firruku ba'da istiqrarihi fi wa adnal kamali fi tasbihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah inilah paling sedikit-dikitnya tasbih di dalam ruku itu, yaitu membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Mana salasan 3 kali. Wa'adna itu Pak, paling sedikit-sedikitnya. Fis sujud wa'adna al-kamali fi, berikut sujud sama 3 kali. Cuma berbeda antara bacaan tasbih ruku dan tasbih sujud. Kalau tasbih sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali sama. Wa aqallu ma yahsulu bihi dzakarur ruku' was sujud tasbihatun wahidah. Cuman di sini dikatakan paling sedikit-dikitnya orang yang hasil membaca zikir ketika ruku dan sujud itu adalah tasbihah wahidah, membaca tasbih sekali. Tapi dengan catatan sempurna tumakninahnya. Sempurna tumakninah. Mana? Allahu Akbar ketika ruku. Kalau tumakninah itu biqadri subhanallah. Jadi ketika intikal rukun ke rukun itu harus ada tumakninah. Allahu Akbar, tumakninah, baru baca tasbih, tumakninah lagi, baru berpindah ke rukun yang selanjutnya. Itu namanya tumakninah. Jangan seperti papatong, jangan kayak di udang-udang anjing gila Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak kedenger, jangankan orang lain, diri sendirinya aja nggak tahu baca apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Gitu ya. Nah ini sempurnanya itu 3 kali. Paling sedikitnya tadi tasbihah wahidah. Bahkan di sini dikatakan anna man taraka tasbiha fihi ma amidan tabtulu sholatuhu, masyaallah. Dikatakan oleh madhab Imam Ahmad, sesungguhnya orang yang meninggalkan tasbih baik itu di ruku maupun di sujud amidan, secara sengaja, kata Imam Ahmad, tabtulu sholatuh, maka batal sholatnya. Masya Allah. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Kan ada 4 madhab, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Kita orang Indonesia termasuk Imam Syafi'i. Nah ini menurut pandangan Imam Ahmad, kalau orang yang meninggalkan tasbih ruku dan sujudnya dengan sengaja-ngaja itu batal sholatnya Pak.
Mana fa in kana nasyan, kalau kata Imam Ahmad, apabila itu orang lupa, jarroba bisujudi sahwi, cukup dengan gantikan dengan sujud sahwi. Nah, untuk kita walidzalika qala ba'dul ulama, nah kalau untuk setengah ulama termasuk Imam Syafi'i, wa man dawama ala tarki tasbih, tidak batal salatnya, tidak batal salatnya. Tapi ulama Imam Syafi'i khususnya hanya memberi peringatan. Mana memberi peringatannya? Yaitu mandawama ala tarki tasbih fi ruku wa sujud sakotot adalatu. Barang siapa yang meninggalkan tasbih, baik itu ketika ruku maupun sujud, itu sakotot adalatu, maka gugur keadilannya itu orang. Jadi ada orang sholatnya mah, ketika ruku diem aja, nggak baca tasbih, nggak baca zikir, nggak baca apa, diem aja. Terus nanti ketika sujud diem, itu sakotot adalatuhu, maka Allah akan hilangkan, akan gugurkan daripada dirinya keadilan. Makanya kan tindak keadilan itu kan dipakai ya. Ini keadilan untuk keluarga, bahkan untuk masyarakatnya itu akan dicabut oleh Allah. Karena apa? Tadi meninggalkan tasbih ketika ruku dan sujudnya. Nah inilah kesimpulannya, ketika baca tasbih satu orang itu untuk imam kita, untuk mazhab Syafi'i itu tidak batal atas sholatnya. Hanya diberi peringatan untuk orang yang meninggalkan tasbih pada waktu ruku dan sujud, itu hanya dicabut oleh Allah keadilan pada itu orang. Jadi tidak akan ada sifat adil pada satu kaum, pada satu orang itu. Tercipta nanti di kehidupannya, dia memimpin satu daerah, dia tidak diberi keadilan. Karena apa? Tadi Allah sudah cabut keadilan daripada dirinya, karena sebab tadi waktu sholat dia tidak membaca tasbih. Para jamaah kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan pada pertemuan ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang diperintah oleh ulama. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang halal dan barokah. Bi barakatil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim